menjaga mood itu ya selain tadi kita memanage emosi kita, ya itu tadi ya cukup makan, cukup minum, cukup tidur, cukup gerak, ya. Cukup uang nomor 10. Ya, jadi cukup makan, cukup minum, cukup tidur, cukup gerak. Ini bisa menjaga moodnya. Selain tadi kita mengerti level emosi sehingga kita pada saat tahu nih turun, pada saat turun kita hening sebentar, pakai teknik yang Rasulullah SAW ajarkan, duduk dulu, tarik nafas, ingat Allah. Karena pada saat kita mood sedang turun, ya, karena mood ini kan dipengaruhi oleh emosi juga. Pada saat turun kita nggak tahu lagi mau bikin apa-apa, makanya langsung duduk aja. Saya begitu biasanya duduk, nyender, gitu, tarik nafas, ya, istighfar, perbanyak, astagfirullah, astagfirullah. Istirja, karena ini sudah jadi satu kesatuan, karena kita sudah terus melakukannya, gitu ya. Baru tuh teringat, oh ya harus gini, oh ya harus gini, oh iya harus gini. Ya. Nah, kemudian gimana suami post power syndrome? Nah, ini memang kesulitan pada pria, karena pria ini ada bagian otaknya yang memang agak berbeda pada wanita, yaitu hipotalamus. Ya, hipotalamus ini kan ada di otak bagian tengah. Laki-laki itu 2,5 kali lebih lebar kan. Jadi, nah salah satu fungsi hipotalamus adalah itu tadi ya, menjaga keamanan, termasuk menjaga keamanan ekonomi. Sehingga sangat dimaklumi pada saat seorang suami, pada saat dia merasa sudah tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya, sehingga tidak bisa menafkahi keluarga yang lebih banyak lagi, itu sedihnya sangat-sangat sedih, turun merosot emosinya. Karena memang ya ada hipotalamus yang 2,5 kali lebih lebar ini, yang laki-laki merasa ya saya harus ya berguna untuk keluarga, terutama untuk perekonomian. Nah, menghadapinya namanya juga sebagai istri, ya nomor satu tetap menghormatinya, ya, tetap bangga sama dia, tetap bangga gitu. Karena laki-laki lebih sedih lagi, ini ya antara misalnya dipecat, ya dia lebih sedih lagi kalau istrinya tidak menghargainya. Itu lebih sedih banget, banget. Berkali-kali kalau zaman dulu ya sebelum pandemi kan saya juga sering ada konseling keluarga, dan itu ada riset juga bahwa bapak-bapak itu langsung tertusuk, dia punya kolbu, dia punya diri itu kalau istrinya bilang ya, atau istrinya memberikan kalimat yang intinya adalah kamu udah nggak berguna. Itu langsung tuh yang lunglai yang sudah. Nah, ini pantang kita ngomong kayak gitu. Yang terlanjur minta maaf. Minta maaf terlanjur. Kadang-kadang ibu-ibu kan suka gitu, apalagi yang gini Kang, ibu-ibu yang udah kerja juga, ngurus anak, agak-agak sombong gitu. Makanya ini bahaya ini. Istighfar, astagfirullah gitu ya. Nah, ini yang harus kita pahami, sekali lagi hormati suami ya. Dan laki-laki yang post power syndrome ini tentunya mungkin karena dia marah, jengkel, kita diam aja dulu. Dan ada dua lagi, pantang tegur suami di depan orang banyak. Itulah adab yang harus dipegang oleh seorang istri. Ya, itu tambah marah itu. Walaupun anaknya masih bayi. Anak masih bayi, kita anggap dia belum mengerti, kita tegur suami ada anak di depan dia itu bayi, itu marah. Makanya selalulah adab untuk istri, untuk bisa memberikan masukan atau teguran pada suami hanya berdoa aja. Ya. Nah, kalau itu sudah dilakukan, insya Allah, ya, suami juga insya Allah lama-lama dia move on kembali. Ya. Sampaikan aja kalimat-kalimat yang indah gitulah. Ya, kalau misalnya kata suami, saya nggak bisa kasih kamu apa-apa, bilang aja, kamu nggak kasih apa-apa aja, aku tetap sayang sama kamu. Sadapan itu asik. Iya kan, ya kurang lebih gitu lah kan. So sweet sekali. Jadi katanya ada kalimat gini, Ibu kata kalau seorang perempuan itu suka dengan kalimat aku cinta padamu. Tapi kalau laki-laki adalah aku bangga padamu. Asik. Iya, makanya. Dan laki-laki itu kalau semakin tua kita bilang, ayah semakin tua semakin ganteng, langsung seneng. Walaupun responnya nggak bisa langsung senyum kayak sama kita gitu, ya. Ya enggak, tapi dia seneng. Ya, dia seneng. Habis mau diapain lagi? Udah begitu. Baik. Nah, ini ada lagi pertanyaan ini. Ini ada beberapa saya rangkum lagi ya. Baik, siap. Jadi intinya begini.
ini ada seorang orang ayah atau ibu lah, bisa aja istri atau suami, ini kepada anak itu dia sudah memiliki sifat yang terbaca oleh anaknya. Entah dia itu adalah orang yang dianggap rewel dan suka marah gitu ya. Nah kemudian bagaimana caranya orang tua itu bisa memperbaiki sifat itu di hadapan anak. Ini kan banyak. Pertama bagaimana kemudian dia merubah itu gitu. Ya kemudian yang kedua adalah apakah kemudian anak ini mungkin bisa percaya? Karena selama ini memang tidak seperti itu yang ditampakkan. Nah ini ada korelasi dengan pertanyaan berikutnya, yang kadangkala ini menjadi judgment gitu, menjadi pembenaran. Misalkan saya kan orangnya pemarah. Jadi marah itu kemudian diblame bahwa ini adalah memang karakternya begitu gitu. Kemudian ada yang melankolis juga. Saya orangnya melankolis loh. Atau saya ini perfeksionis. Nah sebenarnya akhirnya kalau tadi Ibu bilang bahwa semua itu kan dibangun dari pengalaman kecil, dari hal-hal, kemudian terbentuklah diri orang itu. Nah apakah kemudian bisa dibenarkan sikap yang seperti ini? Ya, itu diartikan bahwa ini adalah seolah-olah given yang Allah berikan, itu kita sudah begitu. Nah kemudian yang pertama tadi, bagaimana kemudian mencoba untuk merubah, karena nggak gampang saya kira orang untuk merubah sebuah kebiasaan atau apa sudah karakternya. Silakan. Ya. Sesungguhnya anak-anak ini yang mereka deteksi ya, istilahnya ya. Deteksi itu adalah emosi, bukan watak. Ya. Jadi mereka tahu persis ya. Punten ya Kang, saya share screen satu aja lah. Ya ini jadi otak kita ini kan tadi otak emosi di dalam. Nah, watak itu dia ada di tengah atas di sini. Semua orang ada wataknya. Sehingga secara fitrah anak-anak menerima watak ini di sini. Karena anak tersebut juga itu titisan dari watak antara kedua orang tuanya atau dari leluhurnya kan. Jadi misalnya ada anak saya gitu ya, lihat bapaknya gitu ya, yang wataknya sama, dia tahu persis itu wataknya sama-sama saya. Cuman mereka mendeteksi apabila emosi yang di tengah ini bisa dikendalikan oleh watak apapun. Karena otak emosi yang di tengah ini adalah intinya otak, gitu. Jadi itu yang jalan di badan kita. Jadi anak-anak itu ya, jangankan anak-anak normatif ya, anak-anak narkoba saja. Pada saat orang tuanya mulai belajar, kemudian anak yang korban narkoba bilang sama kami, ya Allah, alhamdulillah bapakku sudah mulai berubah, bisa nahan marahnya. Itu mereka sangat bersyukur, gitu. Ya. Terus kita suka pancing, bapakmu keras lah, kalau keras mau watak dari sononya, katanya gitu. Tapi sudah bisa mengendalikan marah dengan cepat, tidak lagi memukul. Itu yang anak-anak menjadikan satu indikator. Dan itu very happy loh kalau ada perubahan. Jadi jangan bertahan atau mengkambing hitamkan saya wataknya begini, karena pemarah itu bukan watak.